Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 28 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami memiliki rohnya Kristus yang rendah hati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada hari ini, tanggal 28 Maret tahun 2024, berjudul Yang Ditinggikan. Ayatnya terdapat dalam Markus pasal 9 ayat 35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kata-kata ini mengandung kekhidmatan dan kesan yang tidak dapat dipahami oleh para murid. Apa yang Kristus pahami tidak dapat mereka pahami. Mereka tidak memahami sifat kerajaan Kristus, dan ketidaktahuan inilah yang menjadi penyebab perselisihan mereka. Namun, penyebab sebenarnya terletak lebih dalam. Dengan menjelaskan sifat kerajaan itu, Kristus dapat meredakan perselisihan mereka, tapi hal ini belum menyentuh penyebab utamanya. Bahkan, setelah mereka menerima pengetahuan sepenuhnya, pertanyaan tentang siapa yang harus didahulukan akan memperbaharui masalah itu. Dengan demikian, bencana akan menimpa jemaat setelah kenaikan Kristus. Perselisihan untuk mendapatkan tempat tertinggi adalah hasil dari roh yang sama yang merupakan awal dari pertentangan besar di sorga dan yang telah membawa Kristus dari surga untuk mati. Di hadapannya muncullah sebuah penglihatan tentang Lucifer, putra Fajar, dalam kemuliaan yang melampaui semua malaikat yang mengelilingi takhta dan bersatu dalam ikatan yang paling dekat dengan anak Allah. Lucifer telah berkata, "Aku hendak menyembah yang maha tinggi," Yesaya 14 ayat 12 dan 14. Dan keinginan untuk meninggikan diri sendiri telah membawa perselisihan ke dalam istana surgawi dan telah mengusir banyak sekali bala tentara Allah. Seandainya Lucifer benar-benar ingin menjadi seperti yang maha tinggi, dia tidak akan pernah meninggalkan posisi yang telah ditetapkannya di surga, karena roh yang maha tinggi diwujudkan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Lucifer menginginkan kuasa Allah, namun bukan karakternya. Dia mencari tempat tertinggi bagi dirinya sendiri, dan setiap makhluk yang digerakkan oleh rohnya akan melakukan hal yang sama. Dengan demikian, keterasingan, pertentangan, dan perselisihan tidak dapat dihindari. Kekuasaan menjadi hadiah bagi yang terkuat. Kerajaan setan adalah kerajaan kekuatan. Setiap individu menganggap orang lain sebagai hambatan dalam kemajuan dirinya atau sebagai batu loncatan yang dengannya ia sendiri dapat naik ke tempat yang lebih tinggi. Sementara Lucifer menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus direbut, Kristus yang ditinggikan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan
sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Dikutip dari buku The Desire of Ages halaman 435 dan 436. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Counsels for the Church halaman 76 paragraf 5. Allah adalah Bapanya Kristus, Kristus adalah anaknya Allah. Kepada Kristus telah diberikan kedudukan yang mulia. Dia telah disejajarkan dengan Bapa. Semua dewan Allah terbuka bagi putranya. Kepada Yesus diberikan kedudukan yang mulia dan dijadikan setara dengan Bapanya karena Yesus adalah anaknya Bapa. Kemudian, ingat kembali pernyataan Roh Nubuat berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2. Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Dia telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni sorgawi. Inilah dasarnya anak Allah disebut yang ditinggikan, yang dimuliakan. Karenanya yang ditinggikan hanya dua, yaitu Allah Bapa dan anaknya. Roh Nubuat dengan jelas berkata dalam The Youth Instructor tanggal 7 Juli tahun 1898 paragraf 2. Bapa dan anak sajalah yang harus ditinggikan. Jadi, hanya dua oknum saja yang layak kita sembah dan tinggikan, yaitu Bapa dan anaknya. Tidak ada yang lain. Namun di sorga ada makhluk ciptaan yang ingin menyamai yang maha tinggi, terlebih untuk mengambil posisi Yesus. Makhluk ciptaan tersebut bernama Lucifer. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku pertama, halaman 222, paragraf 2. Ketika setan telah berhasil memenangkan banyak malaikat ke pihaknya, dia membawa maksudnya kepada Allah, menyatakan bahwa adalah keinginan para malaikat agar dia menduduki posisi yang dipegang Kristus. Suatu hal yang menarik, saudaraku dalam Tuhan, bahwa setan menyatakan keinginannya kepada Bapa bahwa dia menginginkan posisi yang Yesus Kristus miliki. Bahkan dikatakan menduduki. Tetapi apa tanggapan Allah Bapa kepada Lucifer? Suratnya nomor 157 tahun 1910 paragraf 7 berkata, kecantikannya sangat diagungkan sehingga dia berpikir bahwa dia seharusnya menjadi Allah dan Kristus harus menjadi yang kedua baginya. Tetapi Tuhan memberitahu setan bahwa ini tidak mungkin. Kristus adalah anak tunggal yang diperanakannya. Tuhan dalam kutipan ini adalah Allah Bapa, sebab Tuhan memberitahu setan bahwa Kristus adalah anak tunggal yang Bapa peranakan. Jadi, tidak mungkin bagi makhluk ciptaan untuk merebut posisi Yesus, sebab posisi tersebut adalah posisi yang Bapa berikan hanya kepada anak yang Bapa peranakan. Sebab dasar utama Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan adalah karena Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Yesus adalah anaknya Bapa yang sesungguhnya. Dan roh yang Lucifer miliki tersebut adalah roh yang menimbulkan pertengkaran, dan tidak heran akhirnya terjadi peperangan di sorga. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 96, paragraf 3. Seandainya Lucifer benar-benar ingin menjadi seperti yang maha tinggi,
Dia tidak akan pernah meninggalkan posisi yang telah ditetapkan baginya di sorga. Karena Roh yang Maha Tinggi diwujudkan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Lucifer menginginkan kuasa Allah, namun bukan karakternya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, untuk menjadi seperti yang Maha Tinggi tidak salah, asal dalam pemahaman yang benar. Kita semua, jika mau selamat, harus menjadi seperti yang Maha Tinggi, yaitu dalam karakter. Yang Lucifer inginkan bukan karakter Allah, tetapi posisi Allah, kuasa Allah. Inilah kejatuhan Lucifer. Sementara Yesus ditinggikan karena karakternya. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 96, paragraf 4. Sementara Lucifer menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus direbut, Kristus yang ditinggikan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Roh Lucifer adalah roh ketinggian hati, roh ingin merebut kekuasaan. Sementara roh anak Allah, roh Kristus adalah roh kerendahan hati, roh penyangkalan diri. Karenanya roh nubuat berkata dalam In Heavenly Places, halaman 248, paragraf 4. Roh kerendahan hati, roh Kristus, akan membantu kita mengenal Dia yang telah memanggil kita kepada kemuliaan dan kebajikan. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, dan ayat inti renungan hari ini menjadi kehidupan kita. Markus 9 ayat 35 berbunyi, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa yang ditinggikan oleh Allah Bapa di sorga, yaitu anak-Nya yang tunggal, malah menunjukkan roh kerendahan hati dan penyangkalan diri, rela turun ke dunia menjadi manusia, agar menjadi jalan keselamatan bagi kami yang telah jatuh. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua membuka hati agar Kristus masuk dan berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami memiliki roh kerendahan hati seperti Yesus, hidup dalam penyangkalan diri, dan tidak jatuh ke dalam rohnya Lucifer, roh yang tinggi hati dan ingin merebut kekuasaan. Dia lupa bahwa yang terutama adalah menjadi seperti Allah dalam karakter. Karenanya, biarlah ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.